namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Kembali ke ayat 47. Bartimeus tahu bahwa itu adalah Yesus orang mana? Nazaret. Tapi mengapa seruannya sampai 2 kali? Yesus anak Daud. Mengapa dia tidak menyebut Yesus orang Nazaret? Mengapa dia menyebut Yesus anak Daud? Saudara, ini yang luar biasa. Maka itu kita harus tanya dalam hidup kita, buat saudara, Yesus itu siapa? Orang Nazaret atau anak Daud? Ada perbedaan yang nyolok sekali. Mengapa orang menyebut waktu itu? Memang semua orang menyebut Yesus orang Nazaret. Mengapa? Karena dia besar di Nazaret. Orang tidak tahu dia lahir di mana, tapi yang orang tahu sejak Yesus masih kecil itu ikut bapaknya yang namanya Yusuf, itu tukang kayu di Nazaret. Jadi orang tahu memang Yesus orang Nazaret, anak tukang kayu itu. Dan yang mengagumkan, bagaimana si buta ini tahu dia bukan orang Nazaret. Itu cuma sebutan orang banyak yang tidak tahu asal usulnya. Tapi bagaimana dia tahu orang ini anak Daud? Ini rahasia yang luar biasa. Mari kita teliti, saudara. Kalau Bartimeus menyebut Yesus orang Nazaret, dia cuma bisa dapat meja 1, betul? Dapat almari mungkin. Kenapa? Karena dia panggil tukang kayu. Yesus orang Nazaret, dapatnya cuma kayu-kayu itu saja. Tapi dia memanggil Yesus anak Daud, itu artinya yang diurapi. Ini yang heran. Tuhan Yesus belum ditinggikan oleh Bapa di surga sebagai raja segala raja, karena dia mati saja belum, apalagi naik ke surga. Nah, bagaimana Bartimeus bisa tahu Yesus itu raja segala raja yang diurapi? Yesus itu adalah Kristus. Catat saja nanti baca di rumah, Lukas 7 1-10. Catat, awas gak nyatet. Ya, di rumah gak dibaca, bodoh saudara sendiri, gak mau tahu firman Tuhan. Ada kisah yang sama juga. Seorang perwira di Kapernaum, dia pangdam kalau sekarang di wilayah jajahan. Perwira di Kapernaum berarti dia bukan orang Yahudi, dia penjajah. Masih ingat kisah itu? Ketika dia punya seorang budak yang sangat disayangi, dihargainya, hampir mati karena sakit keras. Mungkin waktu zaman sekarang sudah kena kanker kali orang. Dia nggak nyuruh pegawainya, hambanya ini pulang, tapi panglima ini mencari Yesus. Dan ketika Yesus dipanggil datang, hampir dekat rumahnya, dia suruh orang lain lagi, beritahu Yesus nggak usah datang ke sini, tetap saja ada di sana. Nah, dan Yesus bingung, tadi dipanggil. Dengarkan, cukup katakan sepatah kata saja. Kamu nggak usah datang, nggak usah mendoakan, nggak usah begini, nggak usah itu. Cukup Yesus katakan sepatah kata saja, nanti budak ini sembuh. Saudara, ayo kita baca ayat 9 dan ayat 10. Ayat 9 itu luar biasa. Lukas 7 ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Tidak pernah dijumpai Tuhan Yesus, bukan belum pernah. Berarti tidak akan pernah ada orang Israel yang punya iman sebesar ini. Dalam hal apa imannya? Ternyata bukan iman yang besar, iman yang sederhana justru. Kalau saudara baca nanti di rumah,
alasannya mengapa dia tidak mengizinkan Yesus datang ke rumahnya. Dia menunjukkan, aku ini bawahan. Dia menggunakan sistem militer. Aku punya jenderal. Jadi kalau jenderalku, pemimpinku, komandanku memerintahkan apa saja, nggak ada yang bisa nolak. Aku juga pimpinan, aku komandan di daerah ini, aku punya prajurit. Maka kalau aku memerintahkan apa saja, saudara, sistem militer itu memang luar biasa. Seorang prajurit di dalam perintah yang diterima dari komandannya, maka tidak ada alasan istri melahirkan komandan, nggak ada. Betul nggak? Bapak saya baru meninggal. Kalau itu perintah, tidak ada dibantah. Nah, panglima ini, perwira ini menggunakan sistem itu. Dengan kata lain, orang kafir ini, orang Roma ini, penjajah ini menempatkan Yesus sebagai apa? Raja, segala raja, sebagai atasan, sebagai orang yang punya otoritas. Lagi sekali seperti Bartimius, Tuhan Yesus belum dilantik. Dari mana orang Roma ini bisa menempatkan Yesus setinggi itu? Saudara, maka itu kelegaan akan datang setelah kita sadar bertobat dan kita mengakui Yesus itu Kristus buat aku. Dia memerintahkan apa saja, dia pasti jadi. Sejauh apa kita menghargai, menghormati firman-Nya. Bukankah semua pemimpin, apalagi di dunia militer, perintah komandan itu mutlak? Betul nggak Pak Muji ya? Dalam dunia militer, kata komandan itu mutlak. Luar biasa. Begitu pula dalam kehidupan kita, firman Yesus Tuhan kita itu dahsyat dan berkuasa. Siapa yang hari-hari ini mengalami sesak, himpitan dalam hidup, tertekan dan semuanya, ayo kita cari. Mungkin kita belum sadar akan dosa-dosa kita, dan kita masih menikmati dosa-dosa itu. Ayo kita bertobat. Ingat janjinya, yang percaya kepada Dia akan melakukan yang Yesus juga pernah lakukan, bahkan lebih besar lagi dari hal itu. Jangan lupa terus tanya dalam diri kita, apa yang Yesus pernah lakukan, yang kita juga sudah lakukan. Kalau sudah ada itu, baru kita melangkah yang lebih besar lagi. Saudara, kelegaan ini yang dicari oleh semua orang di dunia ini. Dan mulailah dari kita, membuat orang bisa tinggal dalam damai sejahtera sungguh-sungguh. Bisa membuat orang bisa tinggal dalam sukacita, membuat orang bisa tinggal dalam kebahagiaan, karena kita memiliki itu semua. Kembali ke Kisah Rasul 3 ayat 21 tadi, ada janji yang belum diselesaikan oleh gereja, dan biar kita menyelesaikannya. Kristus itu harus tinggal di surga. Berarti dia nggak bisa datang sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Tuhan dan perantaraan nabi-nabi yang kudus di zaman dahulu. Setelah semua kita mengalami kelegaan karena kita mau sadar dan bertobat, dan kita mengakui Yesus itu Kristus buat kehidupan kita, mari kita kerjakan pemulihan dalam segala sesuatu di bumi, supaya Tuhan Yesus cepat datang. Kalau Dia nggak datang-datang, setan makin merajalela, dan setan makin kurang ajar, dan dunia makin rusak. Maka itu anak-anak Tuhan, inilah tugas kita. Mulai dengan hal-hal yang kecil dalam hidup ini. Apa saja yang Yesus pernah lakukan, kita pun harus melakukan. Jangan lupa itu. Setiap hari dalam hidup kita selalu melihat ini. Apa saja yang kita harus lakukan, maka Tuhan ingin seperti yang Dia lakukan. Ayat yang terakhir, Yesaya pasal 47. Kalau ini terjadi, hebat sekali. Yesaya 47
Kelegaan itu diwujudkan dengan kondisi seperti ini.